Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumra dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis laporan keuangan. Adapun yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan dan mengapa penting bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi data keuangan untuk memahami kesehatan dan kinerja suatu perusahaan. Ini melibatkan penguraian laporan keuangan menjadi komponen yang lebih kecil dan menilai hubungan antar data. Penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingan karena membantu dalam pengambilan keputusan strategi, menilai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Informasi ini penting bagi investor, kreditur, dan manajemen dalam merumuskan rencana bisnis dan investasi yang tepat. Adapun soal yang kedua yaitu apa saja komponen utama dalam laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dan bagaimana keterkaitan antara komponen tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu neraca, di mana neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu titik waktu. Setelah aset mencakup sumber daya yang dimiliki, liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas mencerminkan modal pemilik dikurangi kewajiban. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi menggambarkan kinerja keuangan selama periode tertentu dengan mencatat pendapatan, biaya, dan laba bersih. Ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas, di mana mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Ini paling penting dalam laporan laba rugi. Ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan 3 rasio keuangan yang paling penting menurut Anda untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. 3 rasio keuangan yang paling penting untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio dan quick ratio adalah contoh yang umum digunakan. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu membayar utangnya tepat waktu. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini menilai seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Contoh rasio profitabilitas termasuk net profit margin dan return of equity atau ROE. Rasio tinggi menunjukkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Tiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang, seperti debt to equity ratio. Rasio solvabilitas yang sehat menunjukkan struktur modal yang baik dan risiko keuangan yang terkelola. Pertanyaan yang keempat yaitu dari laporan neraca, bagaimana Anda menyalakan struktur modal perusahaan atau komposisi utang dan ekuitas pada dampaknya terhadap risiko keuangan. Evaluasi struktur modal perusahaan dari laporan neraca meliputi analisis komposisi dan ekuitas. Yang pertama yaitu utang, yaitu menggunakan rasio seperti debt to equity ratio atau DER dan debt to equity ratio atau DAR untuk menilai proporsi utang terhadap ekuitas dan total aset. Utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan karena adanya kewajiban pembayaran hingga tetap. Ekuitas menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki pemiliknya. Proporsi ekuitas yang lebih tinggi biasanya mencerminkan stabilitas dan kemampuan perusahaan untuk menanggung kerugian. Yang kelima yaitu apa perbedaan antara arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Perbedaan antara arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasional. Ini mencakup kas yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan inti perusahaan, seperti penjualan produk dan pembayaran biaya operasional, seperti gaji, sewa, dan lain-lain. Aktivitas ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari operasi sehari-hari. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi.
melibatkan pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti dan peralatan. Kas masuk dari penjualan aset dan kas keluar untuk pembelian aset dicatat di sini. Ini mencerminkan bagaimana perusahaan berinvestasi untuk pertumbuhan masa depan. Yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini mencakup transaksi yang berkaitan dengan utang dan ekuitas seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Arus kas ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan memasukkan operasi dan membayar kewajiban finansialnya. Pertanyaan yang keenam yaitu, jika Anda menemukan perusahaan dengan rasio utang yang tinggi tetapi laba yang stabil, apa rekomendasi Anda bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangannya? Bagi perusahaan dengan rasio utang tertinggi namun laba stabil, manajemen dapat mempertimbangkan bagaimana langkah untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang pertama yaitu pengurangan utang. Mengurangi ketergantungan pada utang untuk mengurangi resiko kebangkrutan dan biaya bunga yang tinggi. Yang kedua yaitu optimalisasi aset, di mana meningkatkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan tanpa menambah utang. Yang ketiga yaitu diversifikasi danaan, mencari sumber pendanaan alternatif seperti ekuitas untuk mengurangi beban utang. Yang keempat itu manajemen laba. Digunakan teknik manajemen laba yang etis untuk menjaga persepsi positif di mata investor. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Pertanyaan yang ketujuh yaitu komentar saya tentang bahan ajar mata kuliah analisis laporan keuangan. Mata kuliah analisis laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan akuntansi keuangan. Berikut adalah beberapa komentar terkait bahan ajar yang umumnya digunakan dalam mata kuliah ini. Yaitu yang pertama, kelengkapan materi. Bahan ajar yang baik biasanya mencakup berbagai aspek analisis laporan keuangan, yaitu keterlibatan aktif. Metode pengajaran yang mendorong keterlibatan aktif seperti diskusi kelompok dan presentasi dapat meningkatkan pemahaman siswa. Ini juga sangat membantu mereka untuk berlatih berkomunikasi secara efektif tentang hasil analisis mereka. Berkomunikasi, kemampuan berpikir yang kritis. Evaluasi dan umpan balik, sistem evaluasi yang transparan dan umpan balik konstruktif dari dosen sangat penting untuk proses pembelajaran. Ini membantu siswa untuk mengenali area yang perlu diperbaiki dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi. Dan secara keseluruhan, bahan ajar dalam mata kuliah analisis laporan keuangan harus komprehensif, praktis, dan interaktif untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia nyata. Keterampilan analisis yang kuat dan pemahaman mendalam tentang laporan keuangan yang sangat berharga dalam karir mereka di bidang akuntansi dan keuangan. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.